Arsenal tampaknya nggak perlu khawatir lagi saat harus ditinggal oleh Martin Odegaard. Sebab mereka memiliki Eberechi Eze yang memiliki kualitas yang nggak beda jauh. Bahkan sang gelandang berhasil membuktikan kemampuan kala berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Mari kita bahas kebangkitan Eberechi Eze di Arsenal sebagai berikut. Kedatangan yang cukup kontroversial. Saga transfer Eberechi Eze sempat menimbulkan kontroversi besar di kota London. Bagaimana enggak, gelandang 27 tahun ini sejatinya hampir bergabung dengan Tottenham Hotspur. Spurs dan Crystal Palace kabarnya telah menyetujui biaya transfer dari Eze. Belum lagi sang pemain juga disebut hampir menyetujui tawaran kontrak yang diberikan Daniel Levy. Akan tetapi, keadaan berubah ketika Arsenal harus kehilangan Kai Havertz karena cedera. The Gunners seketika langsung bergerak untuk mencari pemain tambahan di bursa transfer. Selain itu, Eze disebut masih menyimpan hasrat untuk kembali ke Arsenal. Buktinya, gelandang 27 tahun ini dikabarkan sempat menelpon Mikel Arteta untuk dapat pindah ke Arsenal. Benar saja, Arsenal secara cepat langsung mengincar Eze sebagai pemain barunya. The Gunners langsung menyamai tawaran transfer yang diberikan oleh pasukan Putih London. Eze seketika langsung mencampakkan tawaran dari Spurs ketika Arsenal datang. Gak heran kalau perubahan sifat gelandang Inggris ini seketika buat fans Spurs kesal. Akan tetapi, performa Eze kala itu masih diragukan oleh banyak pihak. Pasalnya, gelandang 27 tahun ini dinilai nggak memiliki tempat di lini tengah Arsenal, apalagi dengan kehadiran Martin Odegaard. Pembuktian setelah bermain di posisi favorit. Benar saja, pada awalnya Eberechi Eze nggak ditempatkan sebagai seorang gelandang. Penggawa Inggris ini justru dimainkan di posisi sayap kiri menggantikan Gabriel Martinelli. Hasilnya dinilai cukup buruk karena Eze nggak terbiasa bermain sebagai sayap kiri. Buktinya, ex-Crystal Palace ini hanya mampu mencetakkan 1 assist ketika bermain sebagai winger. Namun keberuntungan bak berpihak pada Eze yang belum menemukan performa. Martin Odegaard tiba-tiba harus absen dalam waktu yang cukup lama karena cedera lutut. Kesempatan ini seketika langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Eze. Dirinya bahkan langsung mencetak gol bagi Arsenal ketika menghadapi mantan timnya, yakni Crystal Palace. Selain itu, Eze juga tampil makin gacor karena menjadi kreativitas utama The Gunners dalam membangun serangan. Kemampuannya bahkan makin terlihat kala melawan Tottenham Hotspur. Gak tanggung-tanggung, Eze berhasil mencetak hat-trick yang buat The Gunners menang 4-1. Hasil tersebut juga membuktikan kemampuannya yang sempat diremehkan Thomas Frank. Bahkan, Eze sebenarnya hampir mencetak 4 gol dan 1 assist di laga tersebut. Gak heran kalau performa gemilang ini buat fans Arsenal serasa gak kehilangan Odegaard. Keputusan terbaik yang pernah diambil Mikel Arteta. Memainkan Eberechi Eze di lini tengah nampaknya menjadi keputusan terbaik Mikel Arteta. Arsenal sebelumnya seringkali buntu dalam serangan karena nggak memiliki kreator serangan. Eze mampu menjalankan tugas yang diemban Martin Odegaard dengan sempurna. Buktinya, gelandang 27 tahun ini mampu mengalirkan bola kepada Bukayo Saka yang jadi tumpuan serangan. Selain itu, Eze juga dinilai jauh lebih berani untuk menusuk ke pertahanan lawan dibanding Odegaard. Bahkan ex-Crystal Palace ini juga nggak takut untuk melepaskan tendangan jarak jauh. Belum lagi gaya main gelandang Inggris ini bahkan disebut mirip dengan Dennis Bergkamp. Nggak heran kalau Eze yang langsung klub ini buat Arteta memberikannya pujian tinggi. Sejak dia datang, dia membawa sesuatu yang berbeda, aura yang tim ini butuhkan. Dia bisa memenangkan pertandingan kapan saja. Saya cukup senang dengan perkembangan Eze. Sampai di situ saja pembahasan faktor kebangkitan performa Eberechi Eze di Arsenal. Berikan pendapat atau sudut pandang kalian tentang cerita ini.